Salawat salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah bersandar muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, contoh suri teladan bagi seluruh umat manusia. Jamaah tarawih yang sama berbahagia dan saya melihatkan sebentar di akhir sujud kita menjaga kemungkinan di akhir sujud witir, marilah kita berdoa masing-masing. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama sebulan sebelumnya, dan kedua, yakinkan dalam hati bahwa mohon doanya kepada Allah supaya kita masih bisa bertemu Ramadan tahun depan 1448. Kemudian di sujud terakhir salat witir kita menjaga kemungkinan, tapi kalau belum diulang lagi besok malam, tidak ada salahnya kalau kebaikan diulang berulang-ulang. Itu sekedar ingatkan. Selanjutnya ada beberapa penyampaian yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang seharusnya kemarin malam diumumkan tapi baru diingatkan. Yang pertama, sumbangan dari Haji Alimin Nyondri Rp50.000, Muhammad Yahya Rp50.000, Ibu Rahmatia Pina binti Raga Rp50.000, total Rp150.000. Kemudian isi kotak amal kemarin malam Rp237.000. Saldo akhir pada saat ini sebesar Rp10.446.000. Rp10.446.000. Kemudian insya Allah besok yang akan membawa buka puasa adalah 2 RT, yaitu RT C dengan D. Kalau pada hari Jumat, nah kita belum, kita tunggu besok malam pengumumannya Kementerian Agama bagi yang ikut dengan pemerintah. Itu kita ramai-ramai lagi umum untuk hari terakhir Ramadan untuk buka puasa, itu kemungkinannya. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Alimuddin Sanusi. Untuk menghargai waktu ini kepada Al-Mukarram Fal Yatafadal Masykurah. Saya tulis ucapan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak. Unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam 29 ini malam ya ada dua kemungkinan, apa besok malam kita masih tarawih atau belum. Jadi kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Tapi bagi Muhammadiyah mereka sudah tentukan bahwa lebaran nanti hari Jumat. Iya, saya kira tidak ada masalah perbedaan. Jadi namanya perbedaan memandang, perbedaan pendapat, semua benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang mengantar kesempurnaan ibadah
Yang pertama bayar zakat. Khudh min amwali sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi ambil zakatnya orang. Jadi wajib bayar zakat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah didatangi salah seorang karyawan perempuan. Sudah 1 minggu lebaran, kata bertanya kepada saya, Ustaz, saya lupa bayar zakat. Masih bisa nggak bayar zakat sekarang? Bila tidak ada itu zakat fitrah. Kalau di luar Ramadan, iya. Karena zakat fitrah itu salah satu kewajiban kita yang dibayar di bulan Ramadan atau awal masuknya satu Syawal. Jadi orang yang berkewajiban bayar zakat adalah orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Ya, hidup di bulan Syawal sedikit. Ya, maksudnya masuk kan, misalnya malam Lebaran kita bisa bayar zakat. Sebelum Idul Fitri bisa bayar zakat. Jadi kalau ada orang yang meninggal, seperti tadi tetangga saya ada meninggal, itu tidak wajib bayar zakat. Atau ada anak lahir hari ini misalnya atau 1 hari menjelang Lebaran, itu wajib bayar zakat karena dia hidup di Ramadan, hidup juga di bulan Syawal. Jadi kalau ada orang meninggal belum masuk Syawal meninggal, tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, jadi misalnya ada di antara kaum muslimin yang menyimpan yang ada uangnya misalnya di bank 255 juta, perhitungannya sekarang 255 juta karena harga emas 3 juta, jadi di konversi 3 juta itu 255 juta. Itu kalau uang, jadi wajib keluar 2,5%. Ya. Kalau emas begitu juga. Kalau emas modal, ada orang simpan emas batangan atau emas pakaian, maka emas berbentuk tapi niatnya itu untuk modal sebetulnya nanti kawin anakku, ini modalnya itu. Tapi kalau untuk emas dipakai-pakai, ada pengantin pakai sebagai perhiasan mempercantik diri bagi perempuan, itu tidak wajib dizakat. Jadi zakat harta, zakat fitrah. Ini zakat fitrah jangan sampai kita lupa. Karena sempurna ibadah puasa kita ini itu juga ditentukan oleh zakat. Ya, karena ini kita punya soal puasa ini tidak kita jamin 100% murni betul. Iya. Sebab puasa tidak ada kurang-kurangnya, dengan bayar zakat itu bisa menyempurnakan kekurangan ibadah puasa kita. Iya. Jadi kasih tahu keluarga anak jangan sampai kena sibuk sehingga lupa bayar zakat. Yang kedua, tadi juga barangkali perlu disampaikan bahwa siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wa aqaribina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang berhak menerima zakat 8 golongan. Yang pertama al-fakir. Siapa yang masuk orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang penghasilannya tidak mencapai 50% dari kebutuhan. Iya. Atau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang fakir itu tidak ada penghasilan. Iya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita dalam kehidupan rumah tangga yang normal, yang bagus, itu kita butuh 100.000 per hari misalnya. Kebetulan rumah tangga ada berasnya, ada ikannya, lauknya, dan semuanya kurang lebih lah 100.000. Terus penghasilan tak tidak mencapai 50.000, di bawah 50%, 20.000 kan, itu namanya orang fakir. Orang miskin kebutuhannya 100.000, tapi penghasilannya paling 50, 60.000, itu miskin. Orang kaya kebutuhannya 100.000, pendapatannya 100.000 atau lebih sedikit, itu masuk kategori kaya, tidak berhak menerima zakat. Jadi orang fakir, orang miskin yang mengumpul zakat kemudian menyalurkan, itu yang amil istilahnya, wal amilina 'alaiha.
Kemudian yang keempat, mu'allaf. Ya, yang masuk mu'allaf ini adalah orang yang masuk Islam. Dikhawatirkan artinya masuk Islam tapi masih liar, masih belum busuk. Dikasih zakat. Atau orang yang dikhawatirkan keluar dari Islam. Dia misalnya sudah mulai dari kecil Islam, tapi karena dia bergaul dan sampai terpengaruh dan tinggalkan Islam. Atau orang yang non Muslim tapi perhatiannya ke Islam besar. Kadang-kadang ada orang non Muslim memasukkan sumbangan, dia menyumbang masjid, ikut mendengar pengajian. Bunuh hatinya itu bisa masuk kategori mu'allaf, kasih zakat. Kenapa dia kasih zakat? Nah, bukan orang Islam. Itu namanya orang mu'allaf. Orang yang dibunuh hatinya untuk hamba yang dapat dimerdekakan. Jika tidak ada sekarang hamba, budak. Kalau di Bulukumba pernah saya dapati di sana ada perkampungan budak. Tapi itu perkampungan budak tidak miskin juga orangnya. Kawannya mobil di sana. Itu di satu perkampungan itu di daerah kaya itu. Pernah saya KKN di sana. Itu saya ditunjukkan masalah kampung budak. Ya di sana masih ada. Tapi kalau secara tidak ada yang ngomong. Orang yang berutang ini juga boleh kita bayar, kasih zakat. Oh, kenapa dia berutang? Anaknya, biaya anaknya besar, biar pendidikannya. Atau memang dia berutang karena kebutuhan hidupnya. Nah, karena ada juga orang berutang karena main judi. Tidak berhak. Iya. Kalau berutang katanya karena apalagi judi online apa. Yang kasih zakat, yang zakat yang orang yang berutang. Kemudian bisa bilillah, ya orang berjuang sejak lama pendidikan pesantren atau pendidikan, guru mengaji dan sebagainya. Kemudian orang musafir, yang kedua orang musafir, orang yang dalam perjalanan. Misalnya ada orang datang di tempat kita ini, kemudian kehidupannya agak buruk lah, ya kasih dia. Kemudian ya ini yang pertama yang mengantar kesempurnaan ibadah puasa kita. Yang kedua yaitu takbir. Kapan? Di malam Jumat. Jadi kalau Bapak ikut di Muhammadiyah malam Jumat sudah takbir. Ya kalau pemerintah kita masih menunggu kapan? Ya masih tanda tanya apakah hari Jumat juga atau hari Sabtu. Belum ada keputusannya besok sore, ya, besok maghrib baru ada keputusannya karena mereka harus melihat bulan hilal. Jadi takbir itu jangan dianggap remeh, padahal itu juga kesempurnaan puasa kita. Yang ketiga, ikut salat Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang tidak pergi salat Idul Fitri, ya tidak sempurna ibadah puasanya, itu kurang. Makanya dianjurkan salat Idul Fitri sebenarnya itu di lapangan. Kenapa di lapangan? Supaya itu anak-anak tak perempuan atau istri tak perempuan yang halangan pada waktu itu, dia juga disarankan supaya hadir mendengar khotbah dan bersilaturahim setelah selesai Idul Fitri. Kalau memungkinkan itu. Jadi kalau misalnya di masjid, kalau ada misalnya anak perempuan kita atau istri kita, kalau dia halangan, tak usah masuk masjid, tapi dia di luar masjid. Jadi itu sangat dianjurkan untuk menghadiri salat Idul Fitri. Kemudian yang keempat yang menyempurnakan adalah silaturahim. Iya, bersalam-salaman, berjabat tangan, saling menziarahi. Ya. Kalau kita berdosa, merasa berdosa kepada saudara kita, wajib kita datangi, kita minta maaf. Atau ya, apalagi kalau orang tua masih hidup, ya wajib sebenarnya didatangi. Kalau ataupun tidak bisa didatangi, ya sekarang ada video call. Alhamdulillah ada video call, bisa komunikasi langsung dengan orang tua kalau masih hidup. Iya. Jadi silaturahim. Karena ini penting sekali, ini silaturahim
Wasallam, ya, ayuhan afshu salam. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga ada 4. Pertama, menyampaikan salam. Yang kedua, memberi makan orang yang lapar. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, yang keempat wasallu billail. Iya, bangun salat dengan salat pagi. Jadi di sini 4, tapi yang kita bertanya di sini silaturahim. Jadi ternyata silaturahim itu adalah mengantar kesempurnaan puasa dan mengantar kita masuk ke dalam surga. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu setiap malam bapak-bapak ibu sudah banyak mendengar ceramahnya. Ya, alhamdulillah sudah banyak ilmu kita dapat. Saya tadi ini alhamdulillah saya mendapat juga ilmu baru dari Ustaz Yusuf bahwa kalau sujud terakhir ini di salat witir berniat di dalam hati ya, jangan diucapkan ya. Kalau diucapkan batal salat. Jadi itu tadi di dalam hati tadi itu sangat penting sekali. Kita berniat supaya tahun depan masih mungkin belum masuk. Iya. Dan itu salah satu tempat yang paling bagus sekali berdoa adalah di sujud terakhir daripada salat. Ya, ada ulama yang mengatakan di salat sunat. Kalau itu salat sunat, ada juga ulama yang membolehkan di salat fardu. Tapi hati di dalam berniat, jangan diucapkan. Nah, kalau diucapkan batal di sana. Ya, karena bukan bacaan sana. Saya kira kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.